Seringkali kita mikir, Yesus itu kan juru selamat ya. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran apa lagi yang bisa kita pelajari dari dia? Ternyata hidupnya itu kayak ya semacam pola cetak biru praktis buat kita jalani sehari-hari, baik secara emosi maupun rohani. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Ya kan, dalam hidup ini kita semua pasti cari panutan, seseorang yang bisa kita jadiin contoh. Nah, gimana kalau ternyata ada satu pola yang bukan cuma sempurna buat diikutin, tapi juga benar-benar punya kekuatan buat ngubah cara kita hidup? Inilah yang mau kita bahas sekarang. Oke, jadi mulainya dari mana nih? Kita mulai dari fondasi yang paling penting, kemanusiaan Kristus. Gini, supaya dia bisa jadi pola buat kita, ya dia harus jadi salah satu dari kita dulu dong. Merasakan apa yang kita rasain. Nah, konsep inilah yang kita kenal sebagai inkarnasi. Coba deh lihat perbedaannya, ini kontras banget. Di satu sisi ada bayangan tentang Tuhan yang jauh, nggak bisa disentuh, pokoknya asing deh. Tapi, kekristenan tuh nawarin sesuatu yang radikal banget. Yesus yang sepenuhnya Tuhan, tapi juga sepenuhnya manusia. Dia ngerasain senang, sedih, capek, ya sama kayak kita. Bedanya, tanpa dosa. Justru inilah yang bikin dia jadi pola yang relevan banget dan ya bisa kita ikutin. Dan ini tuh bukan cuma teori ya. Alkitab berkali-kali negasin kalau kemanusiaan Yesus itu nyata. Dia menjadi daging, sama persis kayak kita. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya ini artinya dia benar-benar ngerti perjuangan kita. Ini bukan cerita soal dewa yang nggak peduli, tapi soal teladan yang udah ngelewatin apa yang kita lewatin. Nah ini dia intinya. Ikuti teladan Yesus itu bukan cuma pilihan atau sekedar saran yang baik. Ini tuh tujuan utama dari perjalanan iman kita. Kayak yang dibilang di Roma 8:29, kita dipanggil untuk jadi serupa dengan gambarannya. Itu goalnya. Oke, polanya udah ada. Terus, gimana cara ngikutinnya? Nah, kita mulai dari karakteristik kunci yang pertama dalam hidup Yesus. Pengabdian yang penuh gairah. Maksudnya apa sih nih? Yuk kita bedah. Waktu kita dengar kata pengabdian, mungkin yang kebayang itu kewajiban yang kaku kan? Tapi coba deh lihat definisi ini. Ini tuh soal cinta yang mendalam, komitmen yang tulus, sebuah kasih sayang yang benar-benar menyerap segalanya. Jadi ini bukan soal tugas, tapi soal passion. Yesus sendiri ngegambarin pengabdiannya dengan cara yang, wah luar biasa. Dia bilang itu makanannya. Bayangin, itu yang menopang dia, yang ngasih dia energi, yang dorong dia buat terus maju. Jadi ngelakuin kehendak Bapa itu bukan beban buat dia. Itu justru sumber kehidupannya. Dan pengabdian ini diuji habis-habisan. Coba bayangin di Taman Getsemani. Waktu dia ngehadapin penderitaan yang nggak kebayang, dia tetap bilang, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini bukti paling tinggi kalau pengabdian sejati itu bukan soal perasaan senang-senang aja, tapi soal penyerahan diri total, bahkan di saat yang paling berat sekalipun. Sekarang kita lanjut ke karakteristik kunci yang kedua. Dan yang ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita kan sering banget ya mengasosiasikan Yesus dengan penderitaan. Tapi sumber kita ini justru menyoroti sisi lain yang sering banget kita lupain dari hidupnya. Sukacita. Sumpah, ini benar-benar bisa ngubah cara kita mandang dia. Kita tuh seringnya fokus sama penderitaannya kan? Tapi itu cuma setengah dari cerita. Alkitab juga ngegambarin dia sebagai manusia penuh sukacita. Iya, dia nanggung kesedihan kita. Tapi dia itu nggak didefinisikan oleh kesedihan itu. Justru ada sukacita yang dalam banget yang jadi fondasi hidupnya. Dan Alkitab jelas banget mendukung ini. Ayat dari Ibrani ini bilang, Yesus diurapi dengan minyak kegirangan. Wah, ini gambaran sukacita yang melimpah ruah luar biasa. Sampai-sampai melebihi sukacita siapapun. Ini bukan cuma senyum sesaat ya. Ini adalah kondisi sukacita yang permanen dan mendalam. Terus rahasianya apa? Sukacita ini datangnya dari mana? Jawabannya simpel, tapi dalam banget. Sukacitanya itu nggak tergantung sama keadaan di sekelilingnya. Sukacita itu berakar pada hubungannya dengan Bapa. Kayak yang tertulis di Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Nah, kata kuncinya itu suka. Rasa suka inilah yang jadi sumber sukacitanya yang nggak tergoyahkan. Teolog B.B. Warfield merangkumnya dengan indah banget. Coba deh pikirin ini. Sukacita Yesus itu bukan berarti dia nggak menderita, justru sebaliknya. Sukacita itu adalah fondasi kokoh yang bikin dia sanggup menanggung semua penderitaan itu. Sukacita itulah cahayanya yang nerangin jalannya, bahkan waktu jalan itu penuh duri. Oke, jadi gimana caranya kita nerapin semua ini? Gimana kita bisa ngambil pola yang luar biasa ini, kemanusiaan, pengabdian, dan sukacita, dan membawanya ke dalam kehidupan kita sehari-hari?
Nah, ini dia 3 langkah praktis buat ngikutin polanya. 1. Lihat dia sebagai manusia seutuhnya. Dengan begitu, kita bisa benar-benar merasa terhubung dengannya. 2. Jadikan melakukan kehendak Tuhan sebagai passion utama kita, sebagai makanan kita. Dan yang ketiga, cari sukacita sejati, bukan dari keadaan, tapi dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Oke, jadi cetak birunya udah kita lihat bareng-bareng. Sebuah pola hidup yang isinya pengabdian yang penuh gairah dan sukacita yang mendalam. Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal polanya, tapi soal kita. Gimana kita mau mulai menerapkannya? Jadi saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Bagian mana dari pola ini, pengabdian atau sukacita, yang paling Anda butuhkan dalam hidup Anda hari ini?